Hasil laga Indonesia kontra Filipina di laga pemungkas grup B Piala AFF 2024. Ada tekanan. Sintayong sampai bilang begini usai laga Indonesia kontra Filipina. Reaksi mengejutkan Erick Thohir usai laga Indonesia kontra Filipina. Hasil laga Indonesia kontra Filipina sudah diprediksi pengamat sepak bola nasional ini. Posisi Sintayong terdesak jika saja Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick-Off Football. Laga pemungkas timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 mempertemukan skuad Garuda kontra timnas Filipina baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Manahan Solo itu, kedua negara tampil all-out demi memperebutkan satu tiket menuju semifinal Piala AFF. Pada laga penentu ini, Sintayong langsung menurunkan semua pemain terbaiknya seperti nama Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, hingga Pratama Arhan. Sementara timnas Filipina bermain cukup ofensif walaupun harus bermain di bawah guyuran 20.000 supporter Garuda di Stadion Manahan Solo. Jalannya babak pertama. Sejak menit pertama, timnas Filipina secara mengejutkan tampil menyerang ke arah pertahanan skuad Garuda. Peluang pertama didapatkan De Askal saat situasi bola set piece. Namun tandukan pemain Filipina masih jauh dari gawang timnas Indonesia. Pada menit keempat, Raihan Hanan hampir mendapatkan momennya saat berusaha merebut bola dari kaki kiper Filipina, yakni Patrick Deto. Namun bola gagal didapatkan. Malah Patrick Deto harus mengalami cedera dan diganti oleh kiper pengganti, yakni Quincy Kamara. Skuad Garuda kesulitan mengembangkan permainan hingga menit ke-20. Sementara timnas Filipina tampil lebih dominan pada babak pertama ini. Pada menit ke-21, Cahya Supriyadi berhasil menggagalkan peluang emas tim tamu dengan sangat baik. Skuad Garuda mendapatkan satu peluang emas lewat tendangan bebas Marcelino Ferdinand pada menit ke-25. Namun bola masih bisa diamankan dengan baik oleh Kamara. Memasuki menit ke-30, skuad Garuda terlihat tampil lepas dengan berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya di area pertahanan timnas Filipina. Peluang terbaik skuad Garuda kembali tercipta lewat aksi individual Marcelino pada menit ke-38. Namun sayang sontekan datarnya sempat membentur tiang gawang lawan. Petaka datang untuk skuad Garuda pada menit ke-41 saat kapten tim Muhammad Ferrari harus menerima kartu merah langsung buntut dari sikutannya ke kapten timnas Filipina, yakni Amani Aguinaldo. Sintayong terlihat sangat marah dan emosi dengan kartu merah yang diterima oleh Ferrari di saat skuad Garuda sedang mendapatkan ritme pertandingan. Bermain dengan 10 pemain, timnas Indonesia kembali mendapatkan satu peluang emas pada menit ke-47 saat tendangan Arkan Kaka melenceng jauh dari gawang Filipina. Hingga babak pertama usai, tidak ada gol tercipta dari kedua kubu. Skor 0-0 menutup babak pertama. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada matchday keempat grup B Piala AFF di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam ini. Itu adalah laga hidup mati yang harus dimenangkan skuad Garuda untuk membukakan lolos ke babak semifinal. Menang saja memang belum cukup bagi tim asuhan Sintayong. Mereka juga berharap Myanmar tidak memetik kemenangan atas Vietnam di laga terakhir. Beban berat tentunya berada di pundak Muhammad Ferrari dan kawan-kawan yang harus memenangkan laga itu. Sintayong tidak menampik anggapan tersebut. Diakuinya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki timnya yang dihuni pemain muda hingga setahun ke depan. Jika tidak ada beban, ia dikatakan bohong. Tetapi saat ini para pemain muda bermain sangat baik. Apalagi jika malam ini kita menang, maka para pemain muda akan berkembang jauh lebih baik dibanding sekarang, kata Sintayong. Grup B kini menjadi arena persaingan sengit. 4 tim yang tersisa, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar, masih memiliki peluang untuk lolos, tetapi juga berisiko tersingkir jika hasil tidak berpihak kepada mereka. Hasil imbang melawan Filipina sudah cukup untuk membawa Indonesia ke semifinal, asalkan Vietnam menang atau imbang melawan Myanmar. Pertandingan terakhir grup B ini akan menjadi ujian mental dan strategi bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari supporter, diharapkan skuad asuhan pelatih Sintayong dapat memberikan performa terbaiknya untuk meraih hasil yang diharapkan. Di sisi lain, laga malam ini pun menjadi sorotan khusus pengamat sepak bola nasional, yakni Bung Kusnaini. Muhammad Kusnaini yang merupakan pengamat sepak bola tanah air ini meyakini bahwa Filipina tidak lebih kuat dari Vietnam. Baru-baru ini bentrok Filipina kontra Vietnam berakhir imbang 1-1, sukses mencuri perhatian. Apalagi laga tersebut memang cukup berpengaruh kepada jalan yang harus dilalui tim asuhan Sintayong
agar bisa melaju ke babak semifinal. Bungkus menilai ini adalah kabar baik bagi timnas Indonesia. Namun situasi justru berbeda apabila Vietnam sampai takluk di kandang The Ascal, lantaran berpotensi membuat mereka unggul 1 poin di klasemen. Kemudian laga pamungkas di Solo menjadi pertandingan berat untuk Muhammad Ferrari dan kolega. Jika ingin menyegel tiket 4 besar tanpa perlu bergantung kepada hasil pertandingan lain, maka skuad Garuda Muda memerlukan kemenangan mutlak atas Filipina. Pada 5 pertemuan terakhir, Filipina belum bisa menumbangkan dominasi timnas Indonesia. Meski saat ini Sintayong menggunakan pemain muda, peluang untuk mencetak banyak gol dan meraih 3 poin, di mana Han Solo masih terbuka lebar. Para penggawa Merah Putih sendiri sudah mulai kembali berlatih. Ahmad Maulana Syarif mengaku banyak pemain yang merasa kelelahan setelah melakukan perjalanan cukup jauh dengan jadwal yang padat. Dengan jeda libur yang sedikit lebih banyak dari laga-laga sebelumnya, diharapkan persiapan timnas Indonesia bisa semakin matang untuk menatap pertandingan penentuan menghadapi The Ascal. Timnas Indonesia ditargetkan lolos ke semifinal Piala AFF. Ketum PSSI Erick Thohir yang mengungkap hal itu. Indonesia belum tampil meyakinkan dalam 3 pertandingan di Piala AFF. Setelah menang atas Myanmar, tim Merah Putih imbang dengan Laos dan kalah dari Vietnam. Di kawasan Senayan, Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan target Indonesia di Piala AFF. Dia menegaskan lolos ke semifinal misi utama Indonesia. Erick Thohir meminta timnas Indonesia wajib menang saat berjumpa dengan Filipina. Timnas Indonesia yang saat ini terancam gagal melaju ke babak semifinal membuat Sintayong terkena dampaknya. Jika nantinya gagal, Sintayong memang menjadi orang yang paling bertanggung jawab terkait hal tersebut. Salah satunya adalah netizen Indonesia merupakan wartawan olahraga salah satu media besar nasional, yakni Muhammad Ali Mahruz. Melalui akun X pribadi dari Muhammad Ali Mahruz, ia menyuruhkan bahwa posisi pelatih asal Korea Selatan itu kini dalam keadaan terdesak. Saat ini, posisi pelatih timnas Indonesia, Sintayong, semakin terdesak, dalam kurung didesak, tulis Muhammad Ali Mahruz di cuitannya tersebut. Melihat cuitannya ini, banyak kemudian dari para netizen yang menyebut ini hal konyol, karena satu kegagalan bisa membuat Sintayong terdepak. Banyak netizen yang membela mantan pelatih timnas Korea Selatan itu karena prestasi yang sebelumnya ia capai bersama timnas Indonesia. Rata-rata netizen merasa lucu jika seandainya timnas tidak lolos ke semifinal Piala AFF, dan ternyata Sintayong terdepak. Ini akan sangat memalukan jika posisi Sintayong menjadi taruhan di ajang yang sebenarnya tidak begitu penting bagi timnas Indonesia. Netizen meminta jangan samakan Piala AFF yang dalam lawakan netizen disebut Piala Ciki dengan Piala Dunia 2026. Terlebih yang dimainkan Sintayong di ajang Piala AFF ini hanyalah anak-anak muda yang mencari jam terbang di laga internasional. Perjudian nekat Vietnam yang menurunkan skuad pelapis saat menghadapi Filipina beberapa waktu yang lalu bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan amankan tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Menghadapi Filipina sejatinya bukan masalah sulit buat timnas Indonesia, lantaran skuad Garuda punya rekor pertemuan yang positif saat menghadapi The Ascal. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, timnas Indonesia belum pernah kalah dari Filipina dengan torehan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Berkaca dari kondisi tersebut, jelas timnas Indonesia bisa berharap banyak untuk raih poin penuh pada pertandingan malam nanti. Timnas Indonesia juga punya keuntungan dari segi waktu istirahat yang lebih lama ketimbang Filipina. Filipina hanya punya waktu recovery 3 hari dari pertandingan terakhir mereka menghadapi Vietnam. Tidak hanya pertandingan menghadapi Filipina, peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal juga bisa dibantu dalam laga Vietnam kontra Myanmar. Syaratnya, Vietnam harus mengalahkan Myanmar sehingga timnas Indonesia, walaupun cuma bermain imbang melawan Filipina, tetap akan lolos ke semifinal sebagai runner-up. Peluang Vietnam mengalahkan Myanmar sendiri terbilang sangat besar. Salah satunya tentu dari rekor pertemuan yang menampilkan skuad The Golden Star tidak pernah kalah dari 5-2 terakhir kontra Burmese Lions. Selain itu, perjudian Vietnam yang menurunkan skuad pelapis saat menghadapi Filipina beberapa waktu yang lalu juga bisa menjadi penyelamat timnas Indonesia untuk lolos ke fase knockout. Seperti diketahui, pelatih Vietnam Kim Sang-si sempat mendapatkan kritikan keras lantaran menurunkan skuad pelapis saat menghadapi Filipina. Sang pelatih berdalih jika rotasi harus dilakukan lantaran Vietnam memainkan laga kandang dan tandang dengan level jadwal yang padat, sehingga berdampak kepada kondisi para pemainnya. Meski gagal menang menghadapi Filipina, namun rotasi pemain Vietnam tersebut bisa membantu timnas Indonesia lolos ke semifinal lantaran The Golden Star dipastikan punya pemain inti yang fit saat menghadapi timnas Myanmar. Dengan pemain utama yang kondisinya prima,
bisa dipastikan Vietnam dapat tampil all out untuk mengamankan kemenangan. Vietnam sendiri kemungkinan besar tidak akan bermain mata dengan Myanmar, sebab jika kalah mereka juga berpotensi tersingkir dari Piala AFF. Apalagi pertandingan terakhir penyisian grup nanti bakal berlangsung di kandang mereka sendiri, sehingga kekalahan atau hasil imbang dari tim sekelas Myanmar sepertinya bakal jadi hasil buruk untuk para pendukung timnas Vietnam. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.